Saya nggak begitu suka mengingat-ingat kesalahan atau kerugian. Kalau misalnya tadi pagi gue rugi 100.000, gue udah nggak mau ingat itu. Ya, buat saya itu percuma, buang-buang waktu mengingat kerugian atau kesalahan yang udah lewat. Pikirkan aja besok saya mau kerjakan apa lagi. Horas bang. Horas. Baik bang, kabar. Baik, sehat. Tahu bagaimana? Sehat bang, Bang Johnson. Ini senang sekali aku bisa ketemu sama abang, terus punya waktu untuk nempatin diri untuk bincang-bincang sedikit ya bang. Tentang pengalaman hidup abang. Apalagi abang seorang pengusaha. Mudah-mudahan nanti kecipratan bang ya. Iya, mantap lah itu, amin. Bang, aku nih mau tanya-tanya sedikit bang. Gimana sih bang, makanya abang bisa sampai ke Bali, sampai ke Lombok? Ya. Awalnya sih gimana sih bang, dari abang dulu? Apakah memang abang di Bali mulai dari kecil atau gitu? Oke, begini. Dulu saya SMA, SMP itu di Medan sampai kelas 2 SMP. Ya, SD, saya lahir di Medan, sampai kelas 2 SMP, saya itu di Medan sampai ketika bapak saya meninggal. Habis itu saya pindah ke Jakarta bersama ibu saya. Dari SMP kelas 2, saya udah pindah ke Jakarta. Oh iya ya. Nah, saya pernah pulang 1 tahun ke Dolok Sanggul, sekolah di SMA KBP Dolok Sanggul yang ada di sini. Ya, berarti abang sempat pulang lagi ya? Sempat 1 tahun saja. 1 tahun. Ya, habis itu saya balik ke Jakarta. Nah, tahun 89-90 saya pergi liburan ke Bali dengan adik saya selama 3 hari. Tapi bang, sebelum ke situ, orang tua dulu bang seorang guru atau apa, atau petani? Bapak saya itu, bapak saya nih. Iya. Bapak saya itu cuma tinggal di Medan sebagai pengusaha ya. Pengusaha Ya, ya. pengusaha biasa ya. Bukan konglomerat atau apa. Pengusaha kecil aja biasa. Nah, ibu saya hanya pedagang biasa juga. Jadi saya dari keluarga yang sederhana. Berarti abang udah ada latar belakang pengusaha sih sebenarnya ya bang? Ya, dibilang begitu enggak juga ya. Cuman ya dari keluarga pekerja dan sederhana saya bilang. Iya. Bisa saya bilang begitu. Jadi bapak meninggal kira-kira abang umur? Kelas 2 SMP, 14 tahun. 14 tahun. Ya, terus bang, abang ke Jakarta. Ya. Terus SMA tadi sempat ke Dolok Sanggul ya, 1 tahun. 1 tahun saja. Habis itu balik lagi ke Jakarta. Terus bang? Nah, habis itu pada waktu itu saya pergi liburan ke Bali dengan adik saya dan teman-teman yang 3 hari. Setelah saya lihat kehidupan di Bali, saya pulang ke Jakarta. Saya bilang sama ibu saya, mamaku, "Mak, aku pergilah ke Bali." Ya kan, ngapain kau di sana? Ya, biasalah orang kita kan. Di situ abang posisi setelah tamat SMA ya? Ya, setelah. Ya kalau kamu mau pergi ya silakanlah. Maksudnya kalau itu udah maumu, aku sudah tetap ngotot. Dikasihlah aku duit 150.000 modal untuk ke Bali. Ke Bali. Jadi berangkatlah aku dengan ransel dengan keberanian ya. Dengan ransel Jayagiri. Dulu ada merek tas ransel tuh Jayagiri. Dulu belum ada Consina sama Eiger. Tahun 89-90 pakai Jayagiri. Yang ada aluminiumnya tuh. Warna merah hitam. Masih ingat saya sama. Aku belum lahir itu, Bang. Belum lahir. Nah, itulah. Berangkatlah aku ke sana. Dengan duit 150.000 itu. Tapi Bang, sebenarnya yang buat tekad abang itu pengen ke Bali apa sih Bang? Ya, awalnya. Satu, memang saya begitu melihat Bali saya tertarik. Ya. Kedua, ya saya udah kepengen keluar dari rumah. Pengen merantau lagi tuh. Iya, pengen mencoba yang baru aja. Iya. Kan jiwa anak muda, jiwa Bataknya keluar ya Bang? Nah, pemberontaknya keluar. Berangkatlah dulu nih kan. Nah, itu. Saat itu Bali udah antusias, maksudnya udah pariwisatanya udah terkenal nggak Bang? Tahun 90. Kalau dibilang Bali dari dulu sudah terkenal. Ini harus satu yang kalian harus tahu. Dari zaman dulu Bali sudah terkenal. Apakah dia sudah seperti sekarang? Tidak. Tidak. Kalau kamu tahu jalan Double Six, jalan Gado-Gado itu masih pakai limestone. Kalau di sini bilang pasir gunung. Pasir gunung. Iya, masih jalan pasir gunung. Kelegian itu. Sekarang belum ada. Jangan, kalau sekarang udah nggak tahu lagi sampai di mana level kemajuan Bali itu. Iya. Terus setelah tadi abang pakai ransel ini berangkat lagu ke Bali. Itu belum naik pesawat Bang?
Belum lah, naik kereta api lah zaman dulu. Naik kereta api, ya? Kereta api yang gak ada AC-nya itu. Apa gaya baru apa namanya itu dulu. Iya, iya. Sampai Surabaya, lanjut ke Banyuwangi naik bus. Iya, naik bus. Lanjut lagi nyebrang kan? Nyebrang. Lanjut lagi naik apa kalau kita bilang di sini? Ya bus-bus kecil itu. Bus kecil ya. Ya. Sampai ke Kuta. Nginaplah aku di Kuta. Di Kuta. Jadi abang begitu sampai di Bali memang ke Kuta ya? Ya, Kuta Legian situ ya, di Jalan Melasti. Namanya Kupu-Kupu Inn. Masih ingat, masih ada nggak itu bang? Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Tergerus zaman ya? Udah ya terus. Pemiliknya dulu orang Jakarta itu. Orang Jakarta, orang Batak bukan? Bukan. Nah, terus bang? Nginap aku di situ. Waktu itu satu malam itu Rp10.000. 10.000. Kalau sekarang itu kira-kira 100.000 ya rasanya bang? Kalau sekarang dulu rate bilanglah 2.000, jadi 10.000 itu sekitar $5 ya. $5 nggak ya? Ya sekitar gitu. Kalau sekarang ya 50.000 kali ya. 10.000 ya? Ya losmen lah. Iya mungkin udah nggak ada harga losmen sekarang. Ada sekarang. Dan perbedaan waktu dan harga. Tinggal aku di situ selama 3-4 hari. 3-4 hari Ya ya? sekitar segitu. Udah mau habis duitku. Karena tadi ongkos lagi kan makan. Ongkos lagi makan dengan 150.000 tadi itu. Udah eman-eman lah itu ya. Keluarga nggak ada. Nggak ada kenal siapapun. Jadi aku pergi ke Bali itu satu pun aku tidak kenal saudara, nggak ada saudara juga, tidak ada teman. Pergi sendiri. Belum tahu jalan sama sekali. Belum tahu jalan. Kalau sama sekarang sekali. kan ada Google Map apa? Oh nggak ada Google Map. Nggak ada. Lagian dulu di Bali nggak besar-besar amat, gampang nyari. Biasanya itu ada map itu di pom bensin zaman dulu. Map untuk pariwisata. Bila aja. Jadi hari ketiga, hari keempat itu aku udah keluar lah. Nggak ada lagi duitku, aku tinggal sisa duit sekian puluh ribu. Aku pilih itu untuk uang makan aja. Ya, jadi keluarlah aku dari losmen itu. Mulailah aku hidup di jalan ya. Wow. Ya begitulah awalnya. Hidup di jalan selama berapa lama? Paling sulit itu 3 bulan pertama. Karena saya juga belum ada teman, belum ada kenal siapa-siapa. Jadi 3 bulan pertama. Setelah 3 bulan pertama saya bergaul dengan banyak orang, mulailah bisa dapat pekerjaan sedikit-sedikit. Mulai bisa. Ya. Contohnya apa sih bang pekerjaan? Ya di pantai kan kita dulu bisa, zaman dulu tuh nyewain surfing. Oh ya. Ya. Terus kalau orang mau beli jaket itu, semua kan dulu kalau di Bali itu sistem komisi, Bang. Komisi ya? Iya, jadi guide lah. Jadi guide, iya betul. Dia mau beli jaket, dulu jaket kulit itu terkenal. Bali itu produksi dulu jaket tahun 90-an, kulit sama silver. Silver maksudnya kayak perak ya? Perak, perhiasan perak. Terkenal tuh di Celuk. Celuk. Ya. Jadi kita nyari buyer lah, nyari pembeli. Ya, nggak usah naikkan harganya. Kalau memang jaket itu harganya 100.000, kau ajak dia ke sana aja, kau sudah otomatis dapat komisi. Nggak usah kau naikin, dan bawa aja deh. Nanti kau mau pemilik toko, kalau kita bilang dibalen lah. Jadi abang 3 bulan pertama memang nggak ada tinggal di. Aku tinggal ya numpang-numpang lah. Gimana caranya bang? Ya, bagaimana jadi begitu keadaannya? Ya, tinggal aku di emper, kadang-kadang tidur di emperan orang. Itu orang tua nggak tahu? Nggak tahu lah, ngapain nggak cerita. Yang penting abang berani-beranian ya? Jalan aja lah ya kan. Itulah 3 bulan pertama. Setelah bulan keempat, udah mulai ada kawan, udah bisa kos bareng. Oh, kos bareng. Ya, sharing lah ya kan. Sharing tempat ya. Sharing tempat, bayar patungan. Setelah abang jadi guide gitu kan? Iya. Kemudian gimana sih bang selanjutnya atau tahun-tahun berikutnya yang buat abang bisa bertahan sampai 30 tahun ya bang? Sekarang? Iya, 30 tahun. Oh. Ya. Bali kalau buat saya udah rumah kedua saya ya. Saya lebih lama tinggal di Bali daripada tinggal di dimanapun. Karena di Medan saya cuma 14 tahun. Ya. Di sini aja berapa tahun bang? Di sini cuma 1 tahun. 1 tahun. Waktu kecil aja kalau pulang vakansi, libur, sini pulang. Tiap tahun lah itu pulang ya, waktu tinggal di Medan. Bali adalah udah rumah kedua saya, udah home buat saya. Udah base saya lah di sana. Dan saya juga mencintai juga budaya Bali, tanah Bali. Dan saya merasa bersatu dengan Bali, menyatu. Mungkin abang udah fasih sama bahasa Bali ya? Bahasa Bali justru saya nggak bisa. Nggak bisa? Tidak bisa, bisa dikit-dikit aja lah. Tapi bahasa Batak pasti bisa bang? Kalau bahasa Batak boleh gampang ya kan? Ya, terus bang, Ya. abang berapa lama jadi bisa, kan sekarang kan bisa dibilang pengusaha hotel, pengusaha klub gitu kan. Artinya
yang mendukung ke pariwisata ini. Itu mulai abang bisa seperti itu gimana sih bang? Dulu saya awal-awal itu saya sempat pergi ke Jepang, kerja di Jepang sebagai bartender. Itu dari mana sih bang makanya bisa? Dari link ke link waktu kerja? Ya begitulah, dari kawan-kawan, diajak sama kawan kan. Ya dulu masih disponsorin lah ini kan. Iya, Disponsorin lah. Masih butuh sponsor lah, namanya pun masih umur 20-an, nggak mungkin mampu sih disponsorin. Berangkatlah ke Jepang. Ini awal-awal ya. Kerjalah saya di sana jadi bartender. Bartender? Nggak ada pengalaman saya jadi bartender. Bahasa pun belum? Belum. Disuruh tanya kerja mau jadi bartender, saya bilang mau. Berani. Mau jadi bartender, mau. Besok kerja hari pertama udah jadi bartender. Wow. Jadi back bar ya. Back bar, ya. Jadi depan, saya langsung di belakangnya. Itu di kota mana sih bang, di Jepang? Saya di kota di luarnya Nagoya, namanya Okasaki. 45 menit dari Nagoya. Harus naik kereta. Iya. Itu abang berapa lama di sana bang? Nggak sampai 1 tahun ya. Mencari pengalaman lah ya. Waktu itu. Ternyata tinggal di luar negeri itu nggak gampang. Serius bang? Serius, tidak gampang. Betul disiplin. Disiplin kerja, kebersihan kerja. Waktu kerja itu nggak kenal apa namanya? Nggak kenal lelah. Karena kan saya butuh uang tinggal di sana. Jadi saya disuruh kerja sampai jam berapa, hari apa aja saya mau. Serius bang? Yang penting saya kerja. Ya. Kalau saya di rumah saya nggak dapat duit. Kan kita digaji itu berdasarkan hours ya. Kau Jam, masuk nggak? ya? Masuk nggak hari Senin? Ya digaji lah kalau kau bolos 4 hari kau nggak dapat duit lah 4 hari. Jadi memang diupah sesuai dengan waktu kerjanya. Jadi kalau teman-teman saya itu pada mau libur izin, ya, aku langsung tunjuk tangan, aku lah yang menggantikan. Dapat duit aku kan? Iya betul. Ya akhir bulan masuk ke aku itu. Lumayan nggak bang gajinya? Lumayan gaji, tapi juga standar hidup kan tinggi, biaya hidup tinggi. Dari bayar apartemen, air, listrik, makan lah, telepon, ya, grocery ya, makan minum. Di ujung-ujungnya sih ya dikit juga yang kita bisa simpan gitu. Makanya abang hanya 1 tahun ya? Iya, nggak sampai lah 1 tahun. Terus setelah abang ke Jepang, abang balik lagi? Balik lagi ke Bali. Tapi ada satu yang saya dapat dari selama kerja di Jepang itu, ilmunya. Disiplinnya sama ilmunya. Tanpa saya sadari. Kan dulu masih betul. Kerja aja, belum saya sadari. Ternyata itu berpengaruh kepada cara berpikir saya dan disiplin kerja saya di kemudian hari. Jadi kebiasaan jadinya ada ya? Dari kebiasaan ya. Otomatis ternyata kamu tuh ngikutin juga. Iya. Kalau kamu mau orangnya terbuka dan mau belajar. Ya, dan bisa menyerap ilmu pengetahuan yang diberikan kepada kamu kan gitu. Iya. Kuncinya di sini kemauan. Mau nggak? Nah, setelah abang dari Jepang balik lagi ke Bali, terus abang merit sih kapan sih bang? Merit baru, belum ada merit. Oh belum ada, itu belum. Masih melanglang masih buana. Panjang itu. masih panjang, belum ada apa mau merit, belum ada modal itu. Belum ada modal kawin itu. Jadi singkat ceritanya bang, terus bang ngapain aja lagi bang? Baliklah ke Bali. Tetap ke Legian? Tetap Legian, mulai nyewa-nyewakan motor. Saya pernah beli 10 motor trail. Motor trail? Saya sewa-sewain. Oh, jadi kan wisatawan sering sewa motor? Ya, penyewaan trail ya. Tapi saya lihat kurang ini ya. Kurang main dia. Iya. Motornya rusak, kita nggak dapat duit malah. Iya. Karena udah pasti rusak. Motor kalau disewain udah pasti rusak. Jadi abang komunikasi dengan orang tua atau adik di Jakarta ini gimana? Iya. Zaman dulu tinggal telepon aja kan? Telepon umum ya? Telepon ya, udah ada telepon kalau kita tuh apa namanya wartel. Wartel. Iya. Ya. Udah nggak ada masalah lah itu. Ada wartel kan? Mulai kepikiran buat hotel, resort apa? Berusaha. Oh bukan nanti dulu itu ke situ. Nanti dulu. Belum sampai di situ dulu. Belum sampai di situ. Jadi abang setelah itu rental motor kayaknya kurang. Nah, mulailah kami waktu itu mulai bikin event. Oh. Itu lah ceritanya. Iya.
bikin tempat, bikin kalau di Bali itu namanya party ya. Party. Ya, rave party untuk wisatawan. Mulailah ikut-ikut bikin gitu. Sambil belajar dengan kawan-kawan ya kan. Mulai berani nyewa tempat 1 hari kan gitu. Sewa sound system. Ya. Habis itu jual tiket, kan jual minuman. Bayar DJ, teman-temannya kan bisa teman kita jadi DJ. Iya. Kita bikinlah, kita sewalah tempat itu. Tempat di Bali kan cantik-cantik. Ada yang di pantai, ada yang di Nyang di Uluwatu. Iya. Sewalah, jual tiket. Minuman bar kan kita yang pegang. Itu lumayan bang. Kadang untung, kadang rugi juga. Jangan langsung anggap langsung untungnya aja. Ya kan? Banyak juga repotnya ini. Orang kadang-kadang kalau bikin acara itu rasa untung aja. Nggak ada itu. Kau harus jatuh bangun. Harus berani rugi dulu bang ya? Udah pasti. Salah satu contoh nih, saya pernah bikin acara di Nyang Uluwatu. Terkenal itu tempat, rave party. Acaranya malam. Ya. Dari jam 7 sore, hujan lebat. Wow. Kau bisa bayangin ini outdoor. Sampai jam 7 pagi hujannya. Kau lu bayangin tuh, gimana caranya kau bisa untung kayak gitu? Yang ada boncos lah kalau ya, rugi lah. Dari jam 7 sore sampai jam 7 pagi. Tak berhenti hujannya. Itu rugi total ya bang? Kau pengen kalau hitung sendiri gimana cara mau dapat duit tuh? Hah? Itu pernah kejadian apa? Pernah kejadian. Makanya jangan. Kalau kalian bilang, oh selalu gampang dan untung enggak. Memang ya banyak sih orang memang rugi, ya sekali rugi ya jatuh. Iya. Tapi ya, pasti akan ada naiknya lagi ya bang. Ya. Banyak juga event yang sukses. Ya. Ya, gitu. Jadi abang banyak nguasain event di daerah Kuta aja tuh bang? Oh, di Uluwatu, di Canggu zaman itu. Uluwatu kan agak ke selatan ya bang? Di atas itu kan. Canggu segala macam. Iya. Nah, itu berlangsung sampai sekarang atau? Dulu aja. Ya, mulai dari EO itu, iya, yang bikin rek gitu, aku kepikiran. Resiko kita rugi bikin event 1 hari itu besar. Karena kemungkinan kamu bikin acara itu kan, biasanya kita bikin acara kalau malam. Paling tamu datang jam 11. Jam 11? Ya. Sampai jam 4 gitu misalnya, 4 pagi, 5 jam. Kamu cuma kemungkinan bisa dapat duit itu 5-6 jam saja. Nah, seperti yang tadi kejadian tadi, ketika hujan, habis kan selesai. Nah, kepikiran saya, kenapa saya nggak bikin tempat sendiri ya? Nah, mulai kan dari gitu, situ, ya? mulai dari situ. Mulailah saya ini sewa tanah dulu, pantai, saya bikin restoran namanya Soda Club. Soda Club. Sekitar tahun 89. 2000 kali. Oh, 99 tahun 2000. Iya. 20 tahun yang lalu ya, Bang? Iya. Mulailah saya bikin sewa tanah dari teman saya. Kebetulan pemilik lahannya teman saya. Iya. Anak Jakarta. Gak usah sebutin nama lah ya. Iya. Nah, itu pemilik lahannya. Jadi saya bisa bayar nyicil lah ini. Bayar nyicil lah ini. Bro, aku mau pakai dah, gitulah kan, namanya kawan. Kebetulan lahan depan hotelnya ini kosong juga. Iya. Pakai dah. Sewa 10 tahun cicil lah, iya. Dirikan di situ restoran namanya Soda Club. Sampai sekarang masih ada sih, Bang? Ya, inilah kita bercerita dulu kan. Oke. Ini kan masih ada ya. Terus Jalanlah saya bikin restoran namanya Soda Club nih. Di awal-awal doang dia jalan. Saya juga background restoran belum ada waktu itu. Belum paham sekali, cuman pengen coba aja. Kalau nyoba saya ikut aja coba terus. Berapa tahun kemudian, tapi saya masih tetap bikin party itu ya. Masih sambil jalan. Ini kan bikin party nggak setiap waktu, paling bulan 12 sama bulan 8 aja. Itu adalah puncak pariwisata rame-ramenya. Cuman di bulan itu aja bikin party. Saya sewa tempat itu, saya pikir ini saya rugi nih kalau cuma sewa lokasi, sewa sound system, semua sewa cuma 1 hari. Salah hitung sedikit, bubar. Mulailah saya bikin begini. Gua kepengen punya bar sendiri. Ya. Saya dengan teman saya, ada partner saya itu namanya Arifin Setepu. Orang Karu ya, Bang? Orang Karu. Saya sewa lahan di Jalan Dianapura, Jalan Gado-Gado. Iya. Saya bikin bar namanya Spy Bar. Spy. Ya. Kalau anak-anak
yang tahu di Bali, anak-anak Jakarta yang suka ke Bali tahun 2000-an awal pasti tahu. Pasti tahu Spy Ya, Bar. Spy Bar Jalan Dianapura. Itu terkenal ya. Terkenal. Maksudnya tempat nongkrong siapa aja lah itu semua di situ. Iya, iya. Ya bikinnya dulu nggak, kita juga nggak tahu itu bakal terkenal. Iya. Kita bikin. Cuman dalam waktu 3 bulan dia terkenal. Dalam waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan. Di Bali Abang luar biasa ya. Ya itulah yang itu. Terus terkenal Spy Bar. Nah, terkenal Spy Bar kan? Jalan ini. Nah, terus udah klub itu, dan tadi restoran aku punya, aku pengen robah. Ya, aku mau robah konsepnya. Gedungnya itu aku rubuhin. Ya, soalnya klub itu gedungnya besar dulu, tinggi, kayak stadion gitu. Aku rubuhin, aku ganti konsep namanya Deja Vu. Oh, di situ Bang. Di situ, mulainya. di situ di pantai. Deja Vu ya. Nah, di pantai dekat Jalan Double Six itu, pantai. Nah, robah konsep semuanya, robah gedung semuanya aku bikin Deja Vu. Deja Vu. Dalam 3 bulan lagi Deja Vu terkenal. Ya langsung jadi rame lah ya, sukses lah. Itu makanya bisa langsung terkenal Bang, karena Abang memang orang yang pengen bergaul, yang suka bergaul, atau memang konsepnya yang belum ada di Bali? Pada saat itu semua elemen harus, semua faktor, semua elemen harus tepat. Timing harus tepat, konsep harus tepat, ya. Hosting harus tepat, ya. Pada zaman itu konsep seperti itu belum ada, ya. Bangunan seperti itu juga belum ada. Dan memang saya itu sukanya di entertainment. Itu adalah satu hobi saya yang jadi pekerjaan saya. Jadi gua nggak pernah merasa kerja gitu loh. Bawaannya enak aja terus. Ya, bawaannya enak aja. Gua suka nongkrong. Iya. Sekarang gua nongkrong malah dibayar. Lu nongkrong tempat gua malah dikasih duit. Kan enak dong. Betul, Dulu betul. biasanya gua pergi ke tempat orang. Nah, Nongkrong bayar kita kan. Bayar. Sekarang orang nongkrong, gua nongkrong, gua dibayar. Kan enak dong. enak. Itu pekerjaan yang menyenangkan ya. Gitu lah. Jadi mulai Deja Vu ada di Bali itu di Iya. Legian juga Bang. Di Liga, di pantai Liga. Terus Abang mulai ekspansi, Berapa tahun kemudian nih, belum masih ekspansi, masih nabung lah. masih nabung. Iya, nabung. Karena lumayan juga sih uangnya Bang. Ya lumayan lah, ada lah ya kan. Dan kebetulan pada saat itu juga harga tanah belum mahal-mahal sekali. Iya. Ya, Cuman orang tua Bang setuju-setuju aja tuh. setuju aja, Iya, nggak ada. suportif aja ya kan. Iya. Dan di situ Abang masih lajang ya? Masih aja. Masih lajang. Masih aja. Terus Abang ekspansi kira-kira Saya ekspansi ke Lombok itu sebenarnya tahun 98. Itu saya sudah beli lokasi di sana. wow. Ya. Orang belum kepikiran ya Bang? Belum kepikiran. Lombok itu masih sepi. Di Terawang harga pun masih belum tinggi-tinggi amat. Nah, saya sempat beli lokasi di situ. Dari hasil tabungan tadi itu kan, Iya. keuntungan sisihkan sedikit. Harga juga tidak mahal kan? Abang udah memang insting bisnis Abang Natural. natural Nggak ya? ada sekolahnya itu. Nggak ada sekolah, hanya Nggak ada. tamat lulusan SMA. Dia. Cuman sekarang Iya. Nah, mulailah ekspansi ke Lombok itu tahun 2011 apa? 2011. Ya, 2011-2012. Lahan yang tadi itu masih sediamkan kan? Iya. Mulai ekspansi ke Lombok itu 2011-2012. Ketika memang mulai giat pariwisata di Lombok gitu. Oh ya, Lombok udah mulai up itu. 2010-an itu Lombok sudah mulai melejit. Iya. Jadi Abang buat Deja Vu juga di situ Bang? Ya buat penginapan ada di sana. Penginapan di Lombok. Ya, dan saya punya unit usaha distribusi wine dan spirit ya untuk hotel dan restoran. Oh, itu ada di Bali dan Lombok Bang? Enggak, di Lombok itu. Di Lombok ya? Lombok kan ada Gili Trawangan di Lombok. Jadi jatuh bangun sih Abang udah sering lah ya? Sering lah kalau namanya usaha itu nggak Momen salah. yang paling Abang ingat waktu bisnis, bahkan sampai sekarang, maksudnya yang Apa itu? paling ya mungkin paling berbekas lah di hati, atau apa sih momen yang pernah ditipu kah, atau pernah apa namanya dibodoh-bodohin lah seperti itu Bang? Apa yang paling Saya nggak begitu suka mengingat-ingat kesalahan atau kerugian. Kalau misalnya tadi pagi gue rugi 100.000, gue udah nggak mau ingat itu. Ya, buat saya itu percuma, buang-buang waktu mengingat kerugian atau kesalahan yang udah lewat. Pikirkan aja besok saya mau kerjakan apa lagi.
Gitu ya bang? Iya. Ngalir aja terus ya? Ngalir aja, nggak usah, oh kemarin gua rugi, ditipu sama si A 1.500.000, ah sudahlah, rezeki dia itu, besok gua cari aja. Gua nggak mau. Adapun orang hutang tak terbayar dulu, misalnya nggak bisa bayar lagi, ya sudah, gua lupain aja. Ngapain gua pikir-pikirin, oh ada duit gua sama si A nih 1.500.000 lagi. Makanya Capek. bang kelihatan awet muda sekarang Ya itulah. Amin ya kan? Amin ya bang. Nah, abang mulai apa namanya berkeluarga Baru berkeluarga saya baru 6 tahun lalu. 6 tahun yang lalu. Ya. Itu bang memang karena dorongan orang tua juga mungkin ya. Nah, saya sekarang udah punya anak 2 laki-laki. Laki-laki. Ya, Siombing nama Garuda, Junior. Sagatila, Siombing Junior. Senang lah ya. Senang lah. Kayaknya makin lengkap ya bang. Makin lengkap. Dan mulai saya memutuskan itu keluar dari entertainment bisnis. Karena saya udah punya anak. Iya. Karena di entertainment bisnis ini butuh fokus. Betul. Sampai jamnya kan juga malam. Saya udah nggak bisa lagi. Iya iya. Mau sampai jam 4 pagi saya udah nggak bisa lagi kerja. Jadi abang mulai dulu abang sering pulang kampung nggak bang? Sekarang mulai sering pulang kampung itu 3 tahun terakhir ini. Iya ya. Dulu nggak. Pernah saya nggak pulang ke Toba itu 20 tahun. Jadi abang sama sekali nggak ingat, ya nggak tahu lah gitu ya gimana perkembangan di kampung. Ya, sibuk dengan dunia saya sendiri ya. Maksudnya dengan alam pikiran saya sendiri pada itu. Sempat saya 20 tahun. Baru sekitar 3 tahun terakhir ini saya mulai rutin. Kemarin abang aku ketemu festival babi ya bang? Ya, itu bulan berapa itu? Bulan 10? Bulan 10 kayaknya. Ya. Dan abang setelah itu ketemu sama menteri juga ya bang? Saya ketemu sama Menteri Wisnu Tama. Ya, Menteri Pariwisata ya. Ya. Bang sharing juga tentang Danau Toba pastinya. Ya, bercerita tentang sharing idea tentang Danau Toba lah. Pariwisata umumnya. Pariwisata umum. Ya. Bang, apa sih bang bedanya? Kan abang yang dulunya di Lombok, di Bali yang jauh lah ya pariwisatanya, bahkan wismannya lebih tinggi kan dibandingkan di Danau Toba mungkin. Abang kepikiran apa sih makanya sering pulang ke Danau Toba itu? Begini, bagaimanapun ini kan kampung kita ya, Bonapaso gitu. Kalau kita orang Batak bilang Bonapaso gitu. Ini juga saya menghimbau lah buat kawan-kawan kita yang di Perserahan, di perantau, sisihkanlah waktumu sedikit aja buat Bonapaso kita ini. Kalau kau bisa, yang jago-jago arsitek, interior designer, ya bagikan ilmunya di Bonapaso ini. Bagaimana cara bikin rumah makan yang bersih dan indah. Nah, yang jago-jago di perhotelan atau di servis, bagikan ilmunya. Gimana caranya bikin kamar bersih, servisnya enak buat tamu, ya. Iya betul. Yang jago-jago di bidang literasi pendidikan, ya bagikan ilmunya. Sesuai dengan disiplin ilmunya lah ya. Iya. Daripada hanya memviralkan kejadian-kejadian misalnya yang harga terlampau mahal makan di rumah makan, semua mencaci maki. Dari 1.000 orang, 980 yang caci maki adalah orang kita sendiri. Aneh kan? Orang kita sendiri caci maki kampung kita sendiri. Come on lah, ajarinlah waktu gua pulang kampung, bikinlah pelatihan kecil di kampungmu aja. Nggak usah lah sampai kampung mana, kampungmu saja. Gini loh tentang pelatihan rumah makan yang baik, kamar mandi yang bersih, kasih menu dong. Pelatihan sederhana aja yang gampang dimengerti oleh penduduk masyarakat aja kan gitu. Nggak harus selalu materi atau apa ya? Oh enggak lah, tidak selalu materi. Seperti sekarang kita bikin pelatihan barista ya. Barista. Hari ini kita bikin pelatihan barista ini di Winda Cafe, Dolok Sanggul dengan Shirley Lubis. Ya, orang Pangaribuan, orang Sumatera juga ya bang? Dia bilang sama saya, Bang, saya kepengen berbagi. Dia sertifikat barista, sering jadi kelas di Bali. Dia kepengen datang, saya pengen berbagi ilmu dong Bang. Tidak ada bayaran, kami tidak dibayar sama sekali. Kami mengeluarkan pakai uang kantor sendiri. Pengabdian abang juga ini. Ya itulah untuk ucapan terima kasih sama Bonapaso gitu lah, ya kan? Dan kita udah datang dari sini, masa nggak lupa sama kampung sendiri. Sama mualnya sendiri. Cuma ini si ganteng dari Toba. Iya. Ini bang, gimana sih bang? Makanya awalnya ini aku waktu di festival babi kan lihat baju si ganteng dari Toba ini
keluarga dari mana ini atau dari mana. Ternyata Bang Johnson Siombing. Bang, kenapa sih ini namanya, Bang? Ini dulu kami kan sering ngumpul-ngumpul. Awalnya dulu tuh kami dukung Ahok. Ya. Waktu Pilkada Jakarta. Ya, itu teman dari mana-mana. Ya. Jadi pas ngumpul, apa nama grup kita? Orang ada grupnya masing-masing Ya, kan. betul. Misalnya anak 86, anak mana gitu kan, Palmera. Nah kita ini apa nih? Teman saya putar lagu. Nah, suaranya gini, si ganteng dari Toba gitu. Nah, dari situ lah, udahlah si ganteng dari Toba aja kita bikin namanya. Iya. Jadilah itu. Jadilah nama grupnya. Ganteng, sambil ketawa-ketawa. Iya. Gitu. Ini Bang, si ganteng dari Toba ini Iya. bukan hanya dari Bali Lombok ya? Bukan. Dari yang di perantauan. Iya. Bali Lombok dari anak. Dan bukan orang Batak aja ya. Oh, nggak ada orang Batak, nggak hanya orang Batak. Bukan hanya orang Batak. Ada dari Ambon, dari Manado. Emang namanya keren sih. Iya. Si ganteng dari Toba. Kan lucu juga. Lucu juga. Bang, di Lombok, di Bali, orang Batak tuh gimana sih Bang? Artinya kan mungkin orang Abang sedikit ya. Sedikit. Yang di sana. Abang bilang tadi hanya 14 orang. Itu di Flores. Di Flores. Ya di Bajo. Oh. Orang Abang misalnya ada pesta itu selalu pulang ke kampung atau Pesta apa nih? pernikahan atau Oh enggak, begini. Kalau di tempat-tempat yang udah jauh itu ya. Kalau di Bali, kebanyakan mereka ya kawin di Bali lah. Bikin acara. Abang dulu Bali nikah Aku di Jakarta. Jakarta. Kalau yang di Lombok, yang mereka yang nikah di Lombok lah, ya kan? Disesuaikan dengan situasi juga lah, ya kan? Iya, betul. Karena mungkin mereka harus pulang ke Toba. 14 orang itu tadi Abang bilang di Flores bermacam-macam ya? Bermacam-macam. Itu kalau di Bajo ada 14 kakak. Jadi kadang-kadang kalau lagi ada arisan bulanan saya datang. Kalau kebetulan saya lagi di sana. Ya. Namanya Saroha deh. Saroha. Anggotanya 4 polisi. Nah, 4 orang polisi di Bajo itu orang kita. Orang kita. Suka nongkrong itu sama saya di kalau lagi di kantor. Abang paling betah di mana sih Bang? Di Bali kah? Aku betah di mana-mana. Aku betah di Bali. Tapi aku bisa enjoy di mana aja. Kemarin kami di Bakara Selatan. Senang sekali. Aku gampang senang orang. Makanya kayaknya nggak ada susah-susahnya. Nggak usah dipikirin lah susah itu kan. Happy itu bisa di mana aja. Mau di gunung, mau di pantai, mau di danau. Kalau Abang senangnya ya pasti kan ada lah hobi tersendiri. Iya. Biasanya Abang atau misalnya kan kalau orang Toba itu kan sering nggak berenang, mancing. Abang apa sih? Kalau saya sukanya adventure, night trail. Oh, yang lebih ekstrim gitu ya Bang? Iya, Kalau saya ada suka. ekstrim. Ya. Saya suka night trail. Dulu saya naik jet ski. Saya dulu atlet nasional jet ski. Serius ini Bang? Serius. Abang bawain Indonesia. daerah? Indonesia. Saya pernah race sampai ke Thailand. Oh. Ya. Ini rahasia yang Abang buka juga. Iya. Bukan rahasia sih. Cuman orang belum tahu ya. Ya, itu dulu lah ya. Tahun 97, 96 gitu. Pernah ke Thailand? Pernah ke Thailand, sering race di Indonesia di mana-mana. Angkatan saya itu Jennifer Supit, Oh, nggak kenal. ya Budi Wanda, ya kan. Juara-juara nasional nih. Wah. Koko, ya angkatan saya dulu. Jadi Abang memang belajar pun otodidak juga ya? Semua atau tidak? Belajar di sana lah semua. Jadi aku banyak termotivasi nih dari Abang. Ya, memang tujuan saya datang pulang ke Toba ini untuk juga memotivasi anak muda. Di sini kuncinya adalah anak muda. Kalian generasi muda. Ya, ini anak muda ini yang harus bergerak. Saya hanya memotivasi mereka. Kalau ada pelatihan yang bisa saya berikan dan kawan-kawan, ya kami datang berikan. Nah, kita juga ada bikin lomba fotografi kan ini. Iya. Nah, yang mana penyerahan pialanya nanti tanggal 1 Maret minggu depan ini. Dan 29 malam kita camping dulu di sana. Pemenangnya 3 orang itu akan bawa Bali, Lombok, dan Flores. Wow. Nah ini hotelnya dari sponsor nih, dari kawan-kawan. Kalau di Bali dari Pol Taksi Rait, Kasa Padma. Wow. Kalau di Lombok dari saya, Johnson Siombing. Kalau di Bajo dari Mateo Siagian Trito. Mantul lagi nih ya tadi. Ya, Kompak-kompak ya Bang? kompak lah. Sebenarnya kita tuh banyak yang mempersatukannya siapa nih penghubungnya gitu. Berarti ini ya bentuk kepedulian Abang juga ya? Iya, saya biasa ngurusin begini.
Mas sekarang ini saya bikin tetap masih EO sih ya. Masih EO, tetap. Tapi sekarang lebih kepada sosial, kepada memotivasi anak-anak muda. Begitu. Dan tiketnya itu udah disponsori oleh teman saya. Sponsor lagi ya, Bang? Iya, dari Mak Ivani, dari Yayasan Cinta NKRI. Tiketnya dari mereka. Jadi saya cuma cuap-cuap aja ya tugas aku ini, promotor. Udah ngerti lah orang IO. Iya, promotornya ini. Bang, Dan ya. pesan terakhir lah, Ya. mungkin maksudnya Bang, gimana? Untuk khususnya pemuda lah ya. Pemuda ya. Artinya kan banyak sih pemuda yang ya masih cari jati diri gitu kan, belum berani, terus apalagi yang mau merantau. Apa sih Bang pesan Abang, tipsnya mungkin ya untuk mereka yang lagi di perantauan atau mungkin ya gimana sih bisa sukses Abang gitulah? Apa sih Bang yang atau ada kiat khusus? Ya, kiat khusus begini ya. Tidak ada spesifik kiat khusus ini. Cuman ini pertama, mau belajar, ya, mau bekerja keras, jangan takut hal-hal baru, ya, dan harus jujur ya, harus bisa dipercaya, jangan bohongin orang, apalagi bohongin klien dan partner, jangan. Jadi ketika kita ada komitmen sama orang, ya kita harus tanggung jawab dengan komitmen kita. Ya, misalnya pembayaran gitu kan, jangan pernah kabur. Tanggung jawab sama Tanggung jawab ya, namanya sama kita, resiko. ya namanya kita usaha ini kan pasti ada barang orang, ya produk orang. Nah, begitu kita harus waktunya membayar harus dibayar dong, jangan ditunda-tunda, ya kan? Tetap semangat kerja keras. Sampai sekarang Abang masih ya Masih terus tetap. jalan. Sekarang aja juga pengen bikin sesuatu juga di kampung kita. Tapi masih rahasia Bang. Enggak juga. Enggak Aku juga? pengen bikin kreatif hub di sini. Wow. Di kampung di Toba ini. Supaya kalian-kalian ini bisa nongkrong kita-kita ini semua, ya kan? Anak muda, petani kopi, pengusaha kopi, anak-anak budaya, milenial. Kita ada tempat nongkrong, tempat share-share idea lah. Betul. Tempatnya agak artistik dikit. Oh, yang ada kerajinannya Ya, segala macam. Ada mural, nongkrong lah. Nah, itu gua pengen bikin tuh. Oh, itu Cita-cita saya. cita-cita Bang. Iya. Tapi kayaknya mungkin dalam waktu dekat ya Bang. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Bang, ini kontroversial sini. Apa tuh? Biasanya kan pengusaha agak tergoda dengan politik. Abang ada nggak sih jadi rencana jadi kepala daerah? Tidak ada. Gimana? Tidak ada. Ya. Buat kawan-kawan yang sedang lagi maju pilkada, silakan. May the best man win. Terbaik menang. Ya. Satu lagi, jangan lagi program-program pariwisata kita ini tarik-tarik ke politik. Biarlah anak-anak muda ini berkarya, masing-masing, kasih peran. Jangan ditarik-tarik. Ya kalau Anda menang, kalau Anda kalah, ya kan kasihan anak-anak mudanya. Itu saran saya kepada anak muda juga begitu. Berarti nggak ada Bang? Tidak ada. Oke Bang, makasih banyak Bang. Siap. Sharing-sharingnya sukses Siap. terus Bang Johnson. Terima kasih udah datang. Ya. Udah bertemu dengan saya. Iya Bang Johnson, siap terus. Jangan lupa Bang, terus datang ke Pasti. Bona Pasogit kita ini. Harus. Sukses Bang, makasih Iya. Bang. Thank you.